11 barang di kamar tidur yang bikin tidurmu tak berkualitas. Sebelum lanjut lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share, dan like ya. Bunda boleh juga klik tombol thanks atau terima kasih di kanan bawah. Dan kalau Bunda punya usul atau ide tema video berikutnya, langsung aja komen di bawah. Ya, makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bunda semua. Semoga semuanya sehat selalu ya. Tidur harusnya jadi momen paling damai buat ibu-ibu setelah seharian ngurus rumah, anak, pasangan, dan isi kepala yang rasanya kayak lemari dapur penuh plastik. Tapi yang sering terjadi justru badan rebah, mata merem, pikiran masih kerja lembur. Besok masak apa? Uang belanja cukup sampai akhir minggu tidak? Dan kenapa kamar kok rasanya bikin sesak? Padahal meteran bilang luasnya segitu-segitu saja. Di zaman sekarang saat hidup makin cepat dan tuntutan makin banyak, kamar tidur sering lupa difungsikan sebagai tempat istirahat, malah berubah jadi gudang pikiran. Judul 11 barang di kamar tidur yang bikin tidurmu tak berkualitas ini bukan sekadar bahas barang, tapi bahas kebiasaan hidup ibu-ibu masa kini. Banyak yang merasa kurang tidur karena usia atau hormon, padahal sumbernya nongkrong manis di kamar sendiri. Barang-barang yang kelihatannya sepele ternyata pelan-pelan nguras energi, bikin emosi tipis, dan bangun pagi rasanya seperti belum tidur. Ini bukan soal rumah mewah atau sederhana, tapi soal sadar bahwa ruang istirahat punya pengaruh besar ke kesehatan jiwa dan raga. Pembahasan ini penting karena ibu yang tidurnya kacau biasanya bukan cuma ngantuk, tapi juga lebih sensitif, gampang capek, dan susah fokus. Kalau kamar tidur terus dibiarkan jadi tempat numpuk beban, jangan heran kalau bangun pagi rasanya seperti baru selesai rapat keluarga besar. Lewat materi ini, kita mau pelan-pelan ngajak lihat kamar bukan cuma dengan mata, tapi juga dengan rasa. Karena tidur berkualitas itu bukan kemewahan, tapi kebutuhan dasar yang sering dikorbankan demi semua orang. Barang pertama yang sering jadi biang kerok tidur berantakan adalah handphone yang setia banget di samping bantal. Awalnya niat cuma balas chat grup keluarga atau cek pesan suami, tapi tahu sudah 1 jam scroll video orang masak padahal besok juga masak lagi. Itu juga otak kita bukannya diajak istirahat, malah diajak kerja lembur tanpa uang lembur. Cahaya layar bikin otak mikir masih siang dan hati ikut gelisah karena lihat hidup orang lain. Kayaknya rapi semua sementara. Kita masih mikirin cucian belum kering. Barang kedua adalah tumpukan baju yang katanya mau dipakai lagi, tapi ujung-ujungnya numpuk. Jadi, monumen kemalasan. Setiap mau tidur, mata kita lihat itu dan hati langsung merasa bersalah. Belum dilipat, belum disetrika, belum dirapihin, padahal badan sudah minta rebahan. Akhirnya tidur sambil mikir besok pagi, pasti ribet lagi cari baju bersih. Barang ketiga yaitu televisi di kamar yang niat awalnya biar nggak kesepian, tapi malah bikin tidur makin larut. Katanya nonton 1 episode, tahu-tahu sudah azan subuh karena ceritanya nanggung. Otak emak-emak ini unik. Kalau urusan drama orang lain, fokusnya luar biasa. Badan capek tapi mata susah merem karena penasaran kelanjutan hidup tokoh sinetron. Barang keempat adalah lampu kamar yang terlalu terang, seolah kamar tidur itu ruang operasi. Banyak yang mikir makin terang makin bersih, padahal tubuh butuh sinyal redup buat mulai istirahat. Lampu yang terlalu putih bikin mata capek dan pikiran susah tenang. Ujung-ujungnya kita rebahan sambil merem, tapi otak masih nyala. Barang kelima adalah meja rias atau meja kecil yang penuh barang sampai nggak kelihatan mejanya. Skincare berserakan, catatan belanja numpuk, dan ada struk entah dari kapan. Setiap mau tidur yang kebaca malah daftar kebutuhan besok. Bukannya rileks,
malah kepikiran uang belanja cukup atau tidak. Barang keenam adalah jam dinding yang bunyinya terlalu jelas di tengah malam. Tik-tik-tik itu kedengarannya kecil, tapi efeknya besar banget. Buat yang lagi capek mental, setiap bunyi seolah ngingetin waktu jalan terus, sementara tidur belum juga datang. Bukannya ngantuk, malah jadi sensitif. Barang ketujuh, yaitu spray dan bantal yang sudah terlalu lama nggak diganti. Badan kita tiap hari kerja keras tapi dikasih alas tidur yang itu. Itu saja, bau lembab atau rasa nggak nyaman bikin tidur jadi gelisah. Kadang bangun bukan karena mimpi, tapi karena badan nggak enak. Barang kedelapan adalah barang urusan rumah atau kerjaan yang dibawa masuk kamar. Buku catatan belanja map sekolah anak atau amplop tagihan ikut nimbrung di ruang istirahat. Mata lihat itu, pikiran langsung kerja. Kamar yang harusnya jadi tempat tenang malah berubah jadi ruang rapat pikiran. Barang kesembilan adalah aroma kamar yang kurang segar karena sirkulasi udara buruk atau pakaian lembab. Hidung kita itu peka, apalagi kalau badan sudah capek. Bau yang gak enak bikin susah rileks walaupun kasur empuk. Tidur jadi sering kebangun dan enggak dalam. Barang ke-10 adalah dekorasi berlebihan yang bikin kamar terasa sempit dan penuh. Niatnya biar estetik tapi malah bikin sesak. Terlalu banyak pajangan bikin mata capek dan kepala penuh. Kamar tidur seharusnya bikin lega, bukan bikin sumpek. Barang ke-11 adalah barang-barang lama yang punya beban emosional. Bisa foto kenangan, masa capek, hidup, atau benda yang bikin ingat masalah. Tanpa sadar, hati kita belum siap istirahat karena masih diajak mengingat. Tidur akhirnya jadi dangkal karena pikiran belum benar-benar pulang. Kalau dipikir-pikir, kamar tidur itu sering jadi tempat paling capek. Padahal niat awalnya buat istirahat, badan sudah rebah, tapi pikiran masih berdiri sambil ngitung cucian dan uang belanja. Rasanya seperti mau tidur tapi masih lembur versi ibu-ibu. Mungkin ini saatnya pelan-pelan berdamai dengan kamar sendiri. Bukan harus rapi, sempurna, atau estetik ala media sosial. Cukup bikin ruang yang bikin napas lega dan hati enggak kejar setoran. Karena ibu juga manusia, bukan charger yang bisa diisi sambil tetap dipakai. Sedikit demi sedikit bereskan, bukan cuma barangnya, tapi juga perasaannya. Tidur yang baik bukan soal jam panjang, tapi soal hati yang tenang. Kalau kamar sudah jadi tempat pulang yang ramah, esok hari bangun pun rasanya lebih siap menghadapi dunia dan drama dapur. Terima kasih sudah menemani curhat dan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Salam semangat, Bunda semua.